Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga Dianto dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya atau tugas saya, yaitu yang bertema analisis perancangan sistem informasi toko Madu Murni. Oke, kita sekarang lanjut langsung aja ya untuk penjelasannya. Madu-madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi, dan khasiatnya yang tinggi. Karena itu, madu dipuja oleh banyak orang sebagai jenis manfaat makanan yang unik, sekaligus bersifat obat serta sanggup memberikan tambahan tenaga dalam. Madu mempunyai sesuatu yang lezat, nikmat, dan sangat berkhasiat. Telah berabad-abad lamanya, madu memiliki peranan penting bukan saja sebagai bahan makanan dan pemanis, tapi juga sebagai penangkal penyakit. Karena ini nilai gizinya yang tinggi, madu bagus untuk dikonsumsi, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, malahan bagi orang yang lansia atau lanjut usia. Madu banyak menolong agar tetap sehat dan panjang usia. Nah, untuk madu sendiri ini banyak dimanfaatkan. Contohnya di bidang kesehatan, bidang kecantikan. Seperti kalau misal kecantikan nih ya, dibuat sebagai masker dan alat-alat produk kosmetik buat kecantikan lainnya. Oke, lanjut. Nah, dalam menganalisis toko Madu Murni ini, saya mendapatkan permasalahan. Yang pertama yaitu tempatnya yang kurang strategis. Nah, jadi tempat itu berpengaruh bagi perkembangan atau kemajuan toko. Nah, sehingga sekiranya yang pemikirannya atau planningnya toko kita rame, jadi sepi pembeli dikarenakan tempat yang kurang strategis. Nah, masalah ini kita bisa tanggulangi dengan pertama, memilih lokasi yang ramai orang. Kedua, akses yang mudah dijangkau sehingga para customer atau para user itu dapat menemukan lokasi kita. Yang ketiga, memilih usaha yang dekat dengan kompetitor. Yang keempat, memilih lokasi yang luas dan ideal. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah sistem penjualan manual. Untuk perbaikan masalah ini adalah di mana ini masih menggunakan secara manual atau masih secara pengenal, bukan menggunakan alat modern atau teknologi gitu ya maksudnya saya. Nah, sistemnya ini masih manual. Nah, untuk menanggulanginya dengan menggunakan cara modern, dengan memposting produk kita ke sosial media. Nah, sehingga orang-orang bahkan di seluruh dunia mungkin bisa mengetahui produk kita atau penjualan kita. Nah, sehingga kita bisa menaikkan omset penjualan kita yang awal mulanya sepi menjadi ramai. Nah, seperti itu. Contoh, misal kita posting di Facebook atau di WhatsApp atau Instagram, Twitter. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu produk kurang dikenal. Nah, biasanya kalau produk-produk ini atau toko rumahan itu tidak mempunyai ciri khas dari produknya tersendiri, seperti atau sampel, nah, kemasan sebagai identitas toko kita misal. Nah, permasalahan ini bisa kita tanggulangi dengan cara satu, membuat identitas produk seperti identitas atau sampel sehingga kita dapat dikenal orang dan kemudian user pun bisa mengenali kita. Yang kedua, membuat kemasan semenarik mungkin. Nah, semenarik mungkin ini untuk menarik
para user sehingga wah kelihatan unik, mau beli gitu. Nah, seperti itu. Yang keempat, promosi produk. Promosi produk misal ini di pinggir jalan atau di bazar-bazar, ikut bazar untuk pengenalan produk kita sehingga produk kita bisa terkenal. Next, data dan informasi. Data yang saya dapatkan dari toko madu yaitu yang pertama, sepinya pembeli, strategi pemasaran pun kurang. Nah, jika strategi pemasaran kurang ya akhirnya sepi juga pembelinya. Nah, untuk masalah produk kurang dikenal ya yang tadi permasalahan itu. Yang keempat, sistem yang manual. Yang kelima, tidak memaksimalkan penggunaan teknologi. Nah, maksudnya tidak menggunakan seperti HP buat sosial media atau memposting. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, persaingan toko madu. Nah, jadi gini, pastinya kita menjual toko madu itu bukan kita sendiri. Pasti di luar sana pun masih ada, pasti ada toko penjual madu yang dimana tempatnya jauh strategis, jauh lebih menggunakan sistem yang modern, dan produknya pun udah dikenal banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, untuk informasi dari toko madu di zaman era sekarang melalui online shop. Nah, apalagi itu pun pandemi ya kan, banyak pun orang tuh di rumah. Nah, ditambah pemerintah itu menyatakan peraturan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, sehingga pun kalau mau keluar pun ketar-ketir. Nah, jadi takut. Nah, untuk adanya online shop, misal para user pun tidak kesusahan atau tidak perlu keluar untuk memesan atau membeli madu. Kemudian salahnya strategi pemasaran dan kurangnya promosi yang tadi sudah saya ucapkan. Nah, tidak memaksimalkan penggunaan teknologi karena tidak menggunakan teknologi untuk melakukan online marketing. Nah, masalah produk karena sering terkosongan produk atau keterlambatan produk. Nah, contoh, maaf saya jelaskan ini ya. Jadi produk ini akan kosong jika tidak ada pemesanan dari konsumen. Nah, jadi itu si pemilik toko itu tidak bersiap-siap terlebih dahulu dengan produknya, malah menunggu pesanan dari konsumen. Kemudian alur FOD. Yang pertama, pemilik toko membeli stok madu ke supplier madu. Nah, jadi pemilik toko atau penjual ini membeli ke stok supplier madu. Nah, atau semisal itu pada kebun madu, nah, semisal seperti itu. Nah, kemudian lalu supplier mengirim stok madu ke pemilik toko madu. Yang lanjut, pemilik toko menerima stok madu dari supplier yang sudah dipesan tadi. Kemudian pemilik toko mengsortir barang pesanan yang berupa madu. Jika barang ada yang tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada supplier. Kemudian pemilik membayar pesanan berupa madu. Pemilik toko menjual madu pada konsumen. Konsumen membeli madu dari pemilik toko, kemudian konsumen membayar madu kepada pemilik toko konsumen dan mendapatkan madu. Nah, untuk alur FOD bisa kita lihat. Nah, jadi gini. Untuk mulai, kita dari sini ya mulai. Nah, kita mulai pada toko madu. Penjual ini membeli madu pada supplier, yaitu dengan mengirim, kemudian kan memesan nih. Nah, memesan pada supplier, kemudian supplier mengirim ke toko penjual atau toko madu. Kemudian toko madu menerima pesanan madu yang dari supplier. Nah, kemudian penjual ini mengsortir pesanan apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini sesuai pesanan, misal sesuai pesanan, ini langsung untuk membayar pesanan, membayar kepada supplier. Kemudian toko madu ini atau penjual ini menjual madunya kepada konsumen. Nah, konsumen ini membeli madu kepada penjual. Kemudian
bayar kepada toko madu atau penjual, dan kemudian konsumen akan mendapatkan madu, dan kemudian berakhir untuk lanjutannya. Nah, untuk alur sistem CD, DFD, dan HIPO. Yang pertama, konsumen pesan madu melalui sistem. Nah, sistem informasi toko madu. Kemudian penjual mengecek penjualan melalui sistem apakah masih tersedia atau tidak. Penjual melakukan pengecekan barang stok sekiranya habis. Nah, semisal sekiranya habis, itu lanjut penjual melakukan input pesanan madu kepada supplier. Nah, jadi maksudnya jika penjual ini pas ketika mengecek stok barang madu itu habis, maka dia akan terlebih dahulu pesan kepada supplier madu. Nah, kemudian supplier mengirim data melalui sistem kalau stok ready ke penjual. Nah, kemudian supplier mengirim madu ke penjual madu. Penjual mengecek madu apakah madu yang dipesan sesuai dengan pesanannya yang dari tadi, pesanan dari supplier, yang pengiriman dari supplier. Kemudian penjual menginfokan kepada konsumen melalui sistem bahwa stok sudah ready. Nah, kemudian konsumen melakukan pembayaran melalui sistem, dan kemudian akhirnya penjual mengirim madu ke konsumen gitu. Nah, untuk proses CD-nya, yang pertama, konsumen pesan madu melalui sistem informasi madu, kemudian cek pesanan konsumen. Nah, ini dilakukan oleh penjual. Nah, itu. Kemudian penjual memesan madu kepada supplier. Nah, supplier ini maksudnya sini. Kemudian dari sistem informasi ini masuk supplier yang tadi pemesanan, mengecek pesanan apakah sudah ready. Nah, jika sudah ready, supplier mengirim madu kepada penjual. Nah, kemudian sistem informasi ini mengirim madu dari supplier dan penjual pun menerima madu. Nah, setelah itu penjual mengirim madu pada konsumen. Nah, seperti ini yang paling bawah ini ya. Kemudian sistem informasi mengirim madu pada konsumen dan diterima oleh konsumen. Oke. Lanjut. DFD, diagram flow dokumen. Nah, di sini konsumen ini pesan madu seperti tadi, pesan, kemudian pesan kepada penjual nih masuk ke sini atau input pesan madu dari penjual ke supplier. Kemudian supplier menginfokan jika madunya sudah ready ke penjual. Nah, stok sudah ready. Nah, setelah menginfokan, kemudian supplier mengirim madu ke penjual lewat sini, mengirim. Nah, madu kemudian diterima oleh sini penjual. Nah, kemudian penjual ini mengecek madu penjualan. Nah, dari mengecek dari supplier di sini, garis yang nomor 3 dari atas, mengecek barang dari supplier. Nah, setelah itu pesanan konsumen tadi pun disiapkan. Nah, disiapkan oleh penjual. Kemudian penjual mengirim, nah lewat sini mengirim pesanan madu untuk konsumen, mengirim lewat sini madu dan lewat sini. Seperti itu. Nah, sebelumnya tadi ada konfirmasi dari penjual. Nah, jika sudah ready, nah ini kan dari penjual. Nah, ini turun lewat sini. Nah, ini stok udah ready. Nah, stok sudah ready ini kan, stok sudah ready ini, stok madu udah ready, mengirim ke konsumen. Seperti itu. Jadi ini gunanya konfirmasi pesanan. Nah, untuk yang ini atau penjual memesan kepada supplier ini adalah input pesan, jadi memasukkan pesanan atau melakukan pemesanan. Kemudian lanjut,
Nah, untuk hiponya di mana ada sistem informasi yang paling atas, sistem informasi toko madu, kemudian ada penginputan, di mana penginputan yaitu melakukan pesanan, memasukkan pesanan. Nah, kemudian ini pelayanan. Pelayanan yaitu tadi mengecek barang apakah masih atau habis, kemudian pengiriman. Nah, kemudian yang terakhir ada laporan, yaitu konfirmasi apakah sudah ready, apakah sudah ada atau belum, seperti itu. Next, untuk metode pengumpulan data dan objek yang digunakan. Dalam metode ini yang saya gunakan adalah metode observasi, di mana saya langsung terjun, yaitu langsung menggali semua informasi yang ada dalam objek observasi guna untuk memastikan kebenarannya. Nah, untuk penelitian ini atau objek yang digunakan, penelitian ini berfokus pada toko madu yang terletak di desa Lumpet, Gebok, Kudus. Nah, untuk desain input, nah begini. Untuk desain input, jika masuk sudah aplikasi ini kan ada ucapan selamat datang, kemudian ini disuruh login email, memasukkan email dan password untuk melakukan pemesanan. Jadi sebelum pemesanan, kalau misal nggak memasukkan email atau password, itu tidak bisa melakukan pemesanan. Nah, kemudian kita akan diarahkan masuk madu pesanan Anda. Nah, yaitu dimana yang atau kolom pertama ini adalah jumlah madu, kemudian yang bawah ini adalah jenis madu. Nah, kemudian itu kita check out. Nah, ini termasuk penginputan yaitu memasukkan jumlah madu dan memasukkan jenis madu. Oke, kita next. Nah, untuk desain input yaitu seperti berikut. Nah, jika pengecekan atau pemesanan ini sudah selesai, akan muncul tanda terima kasih sudah membeli madu kami. Nah, semisal ini akan keluar data yang Anda pesan tadi. Pesanan Anda sedang kami proses, jenis madu yaitu madu kelulut dan 10 botol. Nah, jadi ini memastikan bahwa madu yang Anda pesan itu adalah madu kelulut dan sebanyak 10 botol. Nah, seperti itu. Terima kasih atas presentasi saya dan terima kasih kepada dosen pengampu saya atau dosen pembimbing mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, yaitu Budiana Laili Fitri MKom. Jika ada kurangnya, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, untuk dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.